Alhamdulillahi wahdah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, wa ya ayyuhan nas wa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza muttaqun. Faqala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. صدق الله وصدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga pada siang hari ini kita kembali duduk bersimpul di tempat yang mulia ini, bermunajat, berdoa, berzikir dan beriktikaf, serta insyaallah akan melaksanakan kewajiban, yaitu melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Mudah-mudahan Jumat kita pada siang hari ini yang akan kita laksanakan, Jumat-Jumat kita yang lalu yang telah kita laksanakan, dan bahkan Jumat-Jumat yang akan datang yang akan kita laksanakan, kesemuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan pahala yang besar dari hasil ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, pula kepada kita yang kumpul di tempat yang mulia ini. Berharap di yaumil akhir kitalah umat Nabi yang terpilih, mendapatkan syafaatul uzma dari junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hati berwasiat untuk pribadi dan umumnya kepada hadirin yang hadir di tempat yang mulia ini, agar senantiasa melaksanakan ketakwaan, meningkatkan ketakwaan, bahkan mengistiqomahkan ketakwaan tersebut dengan jalan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan yang Allah larang kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk terus istiqomah di dalam jalannya dan melaksanakan ibadah dan juga menjauhi segala larangannya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini tanggal 18 Agustus dan kemarin tanggal 17 Agustus Allah beri karunia kita terbesar kepada bangsa ini dan juga negara ini, yaitu dengan merdekanya bangsa ini. Dan alhamdulillah, di siang hari ini kita telah memasuki kemerdekaan yang Allah karuniakan, yang Allah telah berikan kepada kita selama 78 tahun yang lalu, dengan hasil jeripayah perjuangan daripada para pahlawan, orang-orang tua kita, bahkan sesepuh-sepuh kita seluruhnya, sehingganya Allah memerdekakan negeri ini. Dan alhamdulillah kita mendapatkan kemanfaatan dan bisa melaksanakan daripada kenikmatan-kenikmatan. Kalau bukan nikmat Allah tersebut, nikmat kemerdekaan, nikmat kebebasan, nikmat daripada lepas dari penjajah, tidak mungkin pada siang hari ini hadirin kita bisa melaksanakan daripada ibadah yang khusyuk, yang tenang, bahkan yang dalam keadaan tidak ada gangguan di tempat yang mulia ini. Ini semua bagian daripada firman Allah. Bila satu negara, bila suatu kaum, bila suatu kampung, bila suatu kabupaten atau provinsi, bahkan seluruh warganya bersyukur atas nikmat kemerdekaan tersebut, maka Allah akan tambahkan nikmat tersebut dengan jalan ditambahkan rezeki dan dibukakan dari segala macam pintu-pintu rezekinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam firman-Nya, faqala ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Seandainya penduduk negeri Indonesia, penduduk bangsa Indonesia seluruhnya bersyukur atas nikmat yang diberikan, nikmat kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan tambahkan nikmatnya. Pasti Allah berikan negeri ini menjadi negeri yang makmur,
pasti Allah berikan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan bahkan Allah berikan negeri menjadi negeri yang maju, jauh mengalahkan daripada negeri-negeri kafir, jauh meninggalkan daripada negeri-negeri yang tidak beragama. Maka jalannya pada siang hari ini hadirin, bagaimanakah cara kita mensyukuri nikmat Allah dengan jalan merdeka tersebut? Minimal diingatkan oleh para ulama, setelah negeri kita merdeka, maka kita disunnahkan, bahkan diwajibkan untuk qaulun bil ihsan. Ucapkanlah kata-kata baik oleh mulut kita, oleh lisan kita, dengan nikmat kemerdekaan yang telah diberikan selama 78 tahun dengan ucapan alhamdulillah. Maka perbanyaklah lisan ini untuk memuji Allah, maka perbanyaklah mulut ini untuk banyak membaca alhamdulillah atas nikmat dan karunia, nikmat kemerdekaan yang kita rasakan di siang hari ini dan kita laksanakan selama 78 tahun yang lalu. Selanjutnya setelah qaulun, apa yang harus kita terapkan lagi? Wa iqrarun bil qalbi, tancapkan di dalam hati kita bahwasanya nikmat kemerdekaan ini yang didapat dengan jalan susah payah, yang didapatkan dengan perjuangan, yang didapatkan dengan pengorbanan, yang didapatkan dengan harta, yang didapatkan tidak cuma-cuma, adalah daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Hati ini hadirin wajib menancapkan, mengikrarkan bahwasanya nikmat merdeka ini bukanlah bagian daripada sembarangan, tapi Allah berikan khusus buat negara ini dengan jalan perjuang-perjuang, dengan jalan pengorbanan-pengorbanan, dan tepat waktunya di tanggal 17 Agustus 1945 Allah berikanlah nikmat kemerdekaan tersebut kepada kita. Alhamdulillah. Maka hati ini tancapkan kembali, inilah karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada bangsa ini. Inilah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada bangsa ini. Dan dengan jalan ikrar bil qalbi, dengan diikrarkan, dikuatkan, ditancapkan hatinya bahwa nikmat kemerdekaan didapat dengan karunia Allah, maka akan semakin mensyukuri kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dan bangsa kita. Selanjutnya setelah diikrarkan dalam hati, apa tindakan kita ketika mengisi kemerdekaan? Wa amalun bil arkan, dan dia amalkan, dan dia jalankan, dan dia realisasikan nikmat kemerdekaan tersebut bil arkan, dengan banyak berbuat baik, bil arkan dengan istiqomah di dalam kebaikan, bil arkan dengan senantiasa berbuat baik terus sampai ajal menjemput kita dalam negeri ini. Maka jalannya yang ketiga adalah al-af'al bil arkan, kerjakan yang baik-baik sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab jalan merdeka tidak akan bisa diisi dengan perbuatan yang tidak baik. Jalan kemerdekaan, nikmat kemerdekaan tidak akan bisa diisi dengan perbuatan yang jahat, dan dipastikan tidak akan bisa merdeka suatu bangsa, suatu negeri bila penduduknya tidak melakukan kebaikan. Seperti contoh dicontohkan ketika seorang penduduk negeri tersebut berbuat jahat, korupsi, kolusi, nepotisme, itu adalah perbuatan jahat, maka dipastikan negeri ini tidak akan pernah bisa untuk merdeka. Sebab amaliyahnya jahat, sebab amaliyahnya menghancurkan negeri sendiri, sebab perbuatannya menghancurkan negeri yang Allah telah berikan kemerdekaan. Bila perbuatan jahat tersebut dijauhkan, dijalankan dengan takwa, dijalankan dengan amanah, dijalankan dengan baik, dijalankan dengan semaksimal mungkin, maka dipastikan nikmat kemerdekaan negeri ini akan Allah tambahkan kenikmatannya dengan jalan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan mudah-mudahan insyaallah kita adalah bagian warga negaranya, kita adalah bagian daripada penduduknya yang senantiasa mengistiqomahkan perbuatan baik tersebut, kebaikan tersebut buat bangsa dan negara kita. Minimal kita berbuat baik untuk kampung kita dan juga wilayah terdekat kita insyaallah. Selanjutnya diingatkan pula oleh Nabi bahwa nikmat kemerdekaan tidak didapat dengan jalan yang dalam keadaan gampang. Maka bila mana kita mendengar para pahlawan yang berjuang, mengikhlaskan hartanya, mengikhlaskan daripada bandanya, mengikhlaskan bahkan harta dan nyawanya, maka jawabnya oleh Nabi ditegaskan dalam hadisnya, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak berterima kasih, siapa orang yang tidak bersyukur kepada manusia yang telah berbuat baik, yang telah memberikan jasa yang besar, yang banyak memberikan kebaikannya kepada kita, tidak berterima kasih kepada orang
tersebut, tidak berterima kasih kepada tokoh tersebut, tidak berterima kasih kepada pahlawan tersebut, lam yashkurillah, sama saja dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalannya ketika pahlawan berjuang dengan hartanya, dengan nyawanya, dengan harta dan juga bandanya serta nyawanya yang berat, maka jalannya kita selaku hamba Allah yang ingin mengucapkan terima kasih kepada hamba yang berjasa. Dalam hal ini adalah pahlawan-pahlawan yang berjuang, yang gugur di medan perang dalam memerdekakan negeri ini. Maka ulama menjelaskan dalam keterangan beberapa kita mesti lakukan hadirin sidang salat Jumat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa berbuat baiknya kita para pahlawan yang telah membebaskan negeri ini menjadi negeri yang merdeka? Maka Nabi ingatkan dalam hadisnya, usykuru mahasina mautakum. Ingat-ingetin, sebut-sebutin, ulas kembali sejarah-sejarah mereka yang telah meninggal. Betapa besarnya jasa Bung Karno kepada negeri ini, betapa besarnya jasa Muhammad Hatta kepada negeri ini. Menuntut ke bawah lagi betapa besarnya jasa Pangeran Diponegoro, betapa besarnya jasa Sultan Agung Mataram, betapa besarnya jasa Sultan Agung Teteyasa Banten yang telah berjuang, yang telah memerdekakan negeri ini. Bahkan maaf mereka semuanya mati dan wafat dalam berjuang. Maka ingatkan kembali kepada anak-anak kita, inilah pahlawan kita. Uskuru mahasina mautakum, ingetin kepada anak-anak kalian, ulas kembali sejarahnya. Dialah orang yang berjasa kepada bangsa ini, dialah pula yang telah memberikan harta dan tenaganya sehingga kita alhamdulillah mendapatkan nikmat kemerdekaan. Dan kalau perlu dan kalau mungkin bisa jadi diganti nama jalan yang kurang baik menjadi nama-nama jalan pahlawan. Seperti contoh, Jalan Insinyur Soekarto, Jalan Insinyur Hatta, Jalan Diponegoro, Jalan Sultan Agung Teteyasa, sebagai pengingat uskuru mahasina mautakum. Dia banyak berbuat baik kepada kita. Dia telah berjuang memerdekakan negara ini. Ulas kembali namanya, sebutkan namanya, ulas sejarahnya, dan kalau perlu cantumkan nama tersebut agar anak-anak kita, cucu-cucu kita kenal. Dialah pahlawan yang membebaskan negara ini. Jalan yang pertama, ingatkan kebaikan almarhum yang telah berjuang untuk negara kita. Lalu jalan yang kedua diingatkan oleh Ibnu Taimiyah. Bahkan muridnya mengarang sebuah kitab bernama Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Abdul Mahyuhda ilal mayyit minal ahya, sebaik-baiknya hadiah dari orang yang hidup kepada yang meninggal, apalagi yang meninggalnya adalah pahlawan. Maka kata Ibnu Taimiyah disebutkan pertama as-shadaqatu, sedekah atas nama dia. Sedekah atas nama dia, atas pahlawan tersebut. Ketika sedekah tidak punya, ketika sedekah tidak mampu, maka ad-du'a alaihim, doakan mereka para pahlawan yang meninggal, doakan mereka para pahlawan yang gugur. Selanjutnya adalah al-istighfar lahum, istighfar mereka yang dalam keadaan wafat berjuang di negara ini dengan jalan setiap sholat, setiap saat untuk mengistighfarkan ahli kubur dan juga para pahlawan dengan bunyinya supaya kita biasa bernawam. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'mina minat al ahya minhum wal amwat. Dengan istighfar tersebut maka kita bagiannya telah berterima kasih kepada para pahlawan dan pejuang. Mereka telah mengikhlaskan nyawanya, mereka telah mengikhlaskan hartanya untuk negeri ini bisa merdeka. Dan poin terakhir ulama mengingatkan untuk kita terima kasih kepada dirinya, maka ziarahilah makam dan kuburannya sebagaimana contoh-contoh para pemimpin kita berziarah ke makam pahlawan Kalibata, berziarah ke makam pahlawan yang lain. Itu bukti bahwasanya pemimpin kita dan kita berterima kasih kepada para pahlawan. Maka jalan terakhir untuk terima kasih kepada para pahlawan dan perjuangannya, ziarahi tempat-tempat makam dan kuburannya. Mudah-mudahan dengan dijelaskan oleh khotib pada siang hari ini, kita semakin cinta kepada Allah atas nikmat karunia-Nya, kita semakin cinta kepada pahlawan atas jasa-jasanya dan juga kebaikannya memerdekakan negeri ini. Dan insya Allah kita bisa mengisi negeri ini dengan kebaikan-kebaikan sebagai rasa syukur kita kepada Allah dan kepada para pahlawan yang berjuang untuk membebaskan negeri ini dari penjajah. Mudah-mudahan kita bagiannya hamba Allah dan amankan negara yang baik sehingga menjadikan negeri kita, Allah jadikan negeri yang baldatun thayyibatun ghafur, dan insyaallah kita hamba yang makin bertakwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.